Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Yoel pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Puji nama Tuhan. Membaca ayat demi ayat yang dituliskan oleh Nabi Yoel ini, kita perhatikan ada bahasa yang membuat kita merasa ini adalah situasi yang mencekam, situasi yang penuh dengan bahaya. Dan Nabi Yoel menyampaikan sudah masa tuayan, sudah waktunya penuaian itu terjadi. Jadi kita melihat di dalam ayat demi ayat ini bagaimana Nabi Yoel itu menggambarkan situasi yang terjadi di akhir zaman, di mana ada waktunya Tuhan itu akan menuai segala perbuatan manusia. Sehingga dikatakan manusia itu ada di lembah penentuan. Di lembah itu berbicara sesuatu yang kelam, yang gelap, yang mencekam. Namun di balik segala kesulitan, di balik segala kesusahan tadi, Nabi Yoel mengingatkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Jadi dia menggambarkan bagaimana kejahatan manusia itu sudah sedemikian rupa. Dan di akhir zaman dia juga menggambarkan kondisi manusia yang putus pengharapan itu seperti itu. Dia menggambarkan matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ya, ini puitis sekali ya. Jadi ini menggambarkan orang yang sedang putus asa itu seperti itu. Karena memang ini sudah masanya penuaian. Bagi bangsa Yahudi ada tiga bagian besar yang dituai. Yang pertama jelai, yang kedua gandum, dan yang ketiga anggur. Ada masanya di mana orang-orang Yahudi ini akan menuai jelai, ada masanya mereka juga akan menuai gandum, dan ada masanya mereka akan menuai anggur. Nah, itulah penuaian yang menjadi gambaran, yang sebenarnya juga menjadi gambaran gereja Tuhan. Jadi penggambaran-penggambaran itu sebenarnya menunjukkan kualitas iman di akhir zaman ini.
Kualitas iman yang seperti apa yang dimiliki oleh orang percaya di akhir zaman ini, itu akan disesuaikan dengan ujian yang terjadi, proses yang terjadi. Jelek itu menggambarkan iman yang biasa-biasa saja. Untuk membuat jelek ini menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan, jelek ini cukup ditampi. Jelek ini menggambarkan iman anak-anak Tuhan yang biasa-biasa itu mendapatkan proses yang sifatnya juga biasa, karena kualitas, tidak lagi berbicara tentang bobot barangnya, tetapi kualitas harganya. Orang dengan kualitas yang ringan seperti itu, maka di saat penuaian terjadi, mereka banyak mengalami masalah, tidak akan tahan. Iman dengan kualitas biasa itu akan mudah membuat orang-orang percaya menjadi lemah, menjadi tidak berdaya ketika menghadapi proses penuaian di akhir zaman ini. Namun di samping kualitas iman yang seperti jelai tadi, juga ada kualitas iman yang seperti gandum. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus dari gandum, maka gandum tidak bisa diayak atau ditampi, tetapi dia akan diirik, digiling dengan keras. Tetapi dia punya kualitas yang bagus sehingga harganya mahal. Jelek kualitasnya tidak bagus, makanya harganya murah. Artinya kualitas yang bagus tadi juga berbicara bagaimana ketika orang-orang percaya punya kualitas iman seperti gandum ini, dia tahan ketika diirik dengan keras, dia tahan, kuat, justru menghasilkan kualitas yang sebenarnya yang bisa dinikmati oleh manusia. Sementara jelek hanya terkena angin, dia sudah tidak tahan, ya, sekamnya mulai pergi. Tidak perlu dikasih beban yang berat, tidak perlu dikasih ujian yang berat, dia akan mudah jatuh. Itu sifat jelek seperti itu, dan harga jualnya murah. Jadi pengertian ini menunjukkan kepada kita bagaimana lembah penentuan itu sangat menguji iman orang percaya. Tadi sudah kualitas iman seperti jelek, seperti gandum yang tahan diirik. Yang ketiga itu kualitas imannya yang seperti anggur. Anggur itu mengalami bagaimana dia disortir dulu, diambil dulu yang bagus, lalu juga mengalami diirik. Setelah itu mengalami yang namanya diperas. Lebih berat lagi, lebih berat lagi. Dengan kata lain, kualitas iman seperti anggur, dia bisa bertahan dengan kondisi seberat apapun. Iman dengan kualitas anggur menunjukkan anak-anak Tuhan yang tetap kokoh berdiri sekalipun pencobaan itu datang silih berganti. Dia akan menghasilkan sesuatu yang manis. Nah, ini adalah masa penuaian. Kualitas iman yang seperti apa yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara miliki? Tidak bisa diuji dengan teori, tetapi pencobaan itulah yang menjadi ujiannya. Jadi kualitas iman kita itu penting di akhir zaman ini, karena Tuhan itu sedang mengayunkan sabit, sedang menuai.
di tengah kesulitan, penderitaan, pencobaan, dan ujian yang terjadi, kita tidak bisa berharap kepada manusia. Saat ujian terjadi, itu tidak seperti anak SD, SMP, SMA, atau anak-anak kuliah yang sedang ujian. Mereka ujian masih bisa nge-game online. Kita kalau sudah sedang ujian, HP itu rasanya mau megang itu berat. Bahkan ketika ujian terjadi, seolah-olah uang itu sudah tidak ada artinya. Kenapa? Karena tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong. Bahkan orang yang kita anggap mampu menolong pun kadang-kadang tidak bisa diharapkan. Kenapa? Ya karena mereka punya persoalan sendiri. Belum tentu persoalannya lebih ringan dari persoalan kita, kan begitu. Bahkan kadang-kadang mereka punya persoalan yang jauh lebih berat. Sehingga di dalam kitab Yoel ini digambarkan ketika persoalan terjadi dan kita merasakan matahari dan bulan itu menjadi gelap, bintang-bintang itu menghilang cahayanya, artinya kita sudah mulai blank, tidak lagi melihat sumber pertolongan kita. Ya, Mazmur berkata, aku ini melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Nah, pemazmur itu mengalami persoalan yang berat sampai berkata seperti itu. Tapi puji nama Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan perlindungan kita yang sebenarnya adalah Tuhan. Sehingga di dalam Yoel pasal 3 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Karena iman kita itu memang diuji di saat-saat seperti itu. Ujiannya makanya saya katakan bukan seperti anak SD, SMP, SMA maupun anak kuliah. Tapi ujian kita itu sampai benar-benar kita melihat matahari itu sepertinya sudah tidak ada cahaya lagi. Bulan tidak ada cahaya, bintang tidak ada cahaya. Kenapa? Kita down, kita putus asa, putus pengharapan. Bulan tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Bahwa setiap orang itu diuji, dan kualitas iman kita itulah yang terlihat di sana. Inilah yang harus kita ingat. Kita ada di akhir zaman, di mana penuaian sedang terjadi, dan disinilah kita ada di lembah penentuan. Apakah kita mengalami pertolongan Tuhan atau tidak, tergantung daripada kualitas iman kita masing-masing. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara punya kualitas iman seperti anggur, amin, yang tahan uji. Karena Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.